yang kelima. Modul 2 kita yaitu pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Sesi 5 kita yaitu pengelolaan keuangan. Nah, di sini saya akan membahas pada langkah yang ketiga. Wah, ibu-ibu kayaknya belum semangat nih. Kita ice breaking dulu ya. Coba semuanya tepuk P2K2. Ada yang masih ingat? Masih ingat tentu ya. Nah, pertemuan itu tangannya kita nanti kayak gini, peningkatan seperti ini, kemampuan, kemudian keluarganya nggak usah dipeluk, kayak gini aja, keluarga gitu ya. Ayo tepuk P2K2. Pertemuan, mana suaranya? Peningkatan, kemampuan, keluarga. Sekali lagi ya, tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan, kemampuan, keluarga. Iya. Nah, kita lanjut lagi pada langkah 3 yaitu menyusun anggaran. Nah, jadi ibu-ibu di dalam menyusun anggaran ini tidak semua pengeluaran harus dipenuhi. Sebab terlebih jika pemasukan kita itu hanya terbatas, maka ibu-ibu harus harus berhemat. Nah, selanjutnya ibu-ibu harus tahu dulu lah mana kebutuhan, mana keinginan. Ibu-ibu sudah tahu apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan? Kebutuhan itu yang bagaimana, Bu? Bu Dani, gimana kebutuhan itu? Harus dipenuhi apa enggak? Iya, kebutuhan harus dipenuhi kalau kebutuhan. Kalau keinginan gimana, Bu? Menurut Bu Rina? Bisa ditunda. Sedangkan kalau kebutuhan jika tidak terpenuhi, maka kehidupan kita akan terganggu. Tapi kalau keinginan jika tidak dipenuhi, kehidupan kita tidak akan terganggu ya. Nah, selanjutnya di sini saya punya kuis kebutuhan vs keinginan ya. Nah, di sini cara bermainnya, ibu-ibu ketika saya menyebutkan sesuatu tapi menurut ibu-ibu itu adalah kebutuhan, maka ibu-ibu angkat tangan 1 ya. Nah, tapi kalau menurut ibu-ibu ini adalah keinginan, ibu-ibu angkat tangan 2. Jadi tidak perlu mengeluarkan suara ya. Sekarang bayar listrik. Iya, benar, kebutuhan. Kemudian kalau uang jajan anak, yes, keinginan. Kemudian bayar hutang, ya, kebutuhan. Kemudian kalau beli susu anak, kebutuhan ya, kebutuhan. Kalau ini bayar arisan, iya, kebutuhan. Ibu-ibu sudah tahu ya membedakan mana itu kebutuhan dan mana itu keinginan. Nah, agar pengeluaran dapat seimbang dengan pemasukan, maka kita harus mengurangi atau menunda ataupun menghilangkan yang termasuk di dalam keinginan. Kebutuhan orang tentu berbeda-beda. Nah, uang jajan itu dapat dikurangi jumlahnya, itu merupakan keinginan. Rokok juga bisa dihilangkan atau dikurangi ya, karena itu keinginan. Membeli tas baru itu keinginan ya. Jadi kita mau menginjak tapi sebelumnya ibu-ibu sudah paham ya antara kebutuhan dan keinginan ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kita mau belajar tentang menyusun
anggaran. Nah, di dalam menyusun anggaran kita harus tahu dulu uang pemasukan kita. Nah, di dalam uang pemasukan ini adalah itu uang yang dihasilkan selama kerja, yaitu antara ibu dan bapak. Nah, di sini kita akan membantu menyusun anggaran keluarga Ibu Lili, ya. Di sini Ibu Lili penghasilannya setiap bulan adalah 240.000. Pak Rusli 900.000. Nah, mereka ini dapat bantuan PKH. Di sini bantuan PKH komponennya apa aja? Di sini ada Dewi yang masih SD. Ada anaknya yang SD? Oh iya, dapat berapa Bu setiap bulannya? 75.000 per bulan. Iya, 75.000. Kemudian si Agus ini masih SMP, sudah SMP. Ada anaknya yang SMP di sini? Oh iya, berapa Bu setiap bulannya? 125.000. Iya, 125.000. Kemudian si Ita ini masih balita, Bu. Berapa setiap bulannya kalau balita? 250.000. Oh iya, 250.000. Nah, kita totalkan dulu ya. Nah, di sini bantuan PKH-nya adalah 450.000. Kemudian mereka ini, si Bu Lili ini dapat bantuan BPNT juga. Berapa setiap bulannya? Nah, ini dia. 110.000. Kita totalkan ya. Penghasilan Ibu Lili, penghasilan Ibu Rusli, bantuan PKH, dan bantuan BPNT. Jadi totalnya adalah 1.700.000. Nah, kemudian di bawahnya ini ada kebutuhan yang harus dipenuhi setiap bulannya. Yang saya tulis ini adalah kebutuhan yang sudah saya isi nih Bu-ibu ya. Nah, ibu-ibu bisa lihat di field chart 1B ini. Di sini ada susu Ita, sudah saya tulis juga berapa setiap bulannya, kemudian masaknya berapa, listrik, pulsa telepon, perlengkapan cuci mandi, kemudian bayar hutang, arisan kelompok tani, arisan PKK, semua sudah saya tulis. Nah, di sini ada yang masih kosong, Bu. Nah, di sini yang kosong adalah uang jajan Dewi, uang jajan Agus, sama apa Bu? Oh iya, rokok, sama rokok ya yang belum diisi. Nah, di sini yang kebutuhan yang sudah saya isi ini nominalnya sudah mencapai 1.160.000 ya. Nah, kita buat uang jajan Dewi setiap harinya 9.000 Bu ya. Kali satu bulannya 24 hari kita sekolah ya. Nah, jadi 216. Nah, uang jajan Agus kita buat juga 9.000. Harus kita utamakan adalah kebutuhan. Nah, oke, mungkin itu saja pada langkah 3 yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih Ibu-ibu.